Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang gabungan konduksi dan konveksi. Jadi kalau yang lalu kita sudah membahas tentang konduksi secara sendiri, kemudian kita sudah bahas konveksi juga secara sendiri, maka kali ini kita akan melihat gabungan antara konduksi dan konveksi. Ketika kita mempelajari perpindahan panas untuk memudahkan persoalan, maka kita mempelajari secara terpisah, ya, konduksi sendiri, konveksi sendiri, radiasi sendiri. Tetapi pada kenyataannya biasanya pindah panas itu terjadi secara bersamaan. Bisa konduksi dengan konveksi, bisa konveksi dengan radiasi, bisa juga konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga-tiga terjadi secara bersamaan. Nah, pada kasus ini kita akan melihat gabungan antara konduksi dan konveksi. Misalnya adalah pada pindah panas ketika ada air panas yang mengalir di dalam pipa. Ya, ketika air panas mengalir dalam pipa, maka di dalam pipa itu akan ada konveksi dari air panas ke permukaan dalam pipa. Kemudian dilanjutkan dengan konduksi melalui ketebalan pipa. Dan yang terakhir akan ada konveksi, ya. Konveksi pada permukaan luar pipa ke udara. Jadi dalam kasus itu ada 2 konveksi dan ada 1 kali konduksi. Ini tergantung kepada kasus. Ya. Konveksi dalam ini ada konveksi dalam, kemudian konduksi dan juga konveksi luar. Nah, pada kasus ini, ya, pindah panas pada konveksi dalam, pindah panas pada konduksi di pipa, dan pindah panas pada konveksi luar itu adalah sama besarnya. Ya, coba diperhatikan di gambar sebelah, ya, gambar 1. Nah, ketika diketahui suhunya adalah T2 dan T1, ketika diketahui suhunya adalah T2 dan T1, maka suhu yang lain T2 aksen dan T1 aksen bisa kita tentukan, ya. Ketika yang diketahui katakanlah hanya T2 aksen dan T1 aksen, maka itu adalah kasus untuk yang konduksi saja, ya. Ketika yang diketahui adalah T2 dan T2 aksen, itu adalah konveksi saja. Atau ketika yang diketahui adalah T1 dan aksen dan T1 saja, yang lain tidak diketahui, maka itu bisa jadi adalah kasus konveksi saja. Demikian juga ketika yang diketahui adalah katakanlah T2 aksen dengan T1, maka itu adalah gabungan 1 konduksi dan 1 konveksi. Nah, dalam kasus gambar di sebelah ini, kalau diketahuinya adalah dari T2 ke T1, walaupun tidak lengkap T2 aksen, T1 aksen, dan T1, jika yang diketahui adalah T2 ke T1, artinya pindah panas ini akan melalui udara, kemudian pipa, dan juga kalau yang diketahui adalah T2 dan T1, maka pindah panas yang akan terjadi adalah pindah panas
di dalam pipa antara T2 dan T2 aksen, kemudian pindah panas plat T2 aksen ke T1 aksen, dan terakhir ada pindah panas di luar pipa T1 aksen ke T1. Nah, maka dalam kasus ini adalah gabungan konduksi konveksi, dalam hal ini adalah 2 konveksi dan 1 konduksi. Di sini dikatakan bahwa biasanya T2 aksen dan T1 aksen yang tidak diketahui. Yang diketahui adalah T2 dan T1. Itu adalah gabungan dan bahkan 2 konveksi digabung dengan 1 konduksi. Di sini juga dikatakan bahwa untuk konveksi paksa, profil suhunya curam dan suhu aliran fluida lebih dekat ke permukaan daripada konveksi alami. Ya, itu tambahannya. Nah, kita perhatikan lagi gambar di sebelah. Ya. Walaupun yang diketahui adalah T2 dan T1, itu artinya perpindahan panas adalah dari T2 ke T1. Artinya perpindahan panas itu akan melalui T2 ke permukaan, ke suhu permukaan apakah plat atau pipa, dalam hal ini adalah T2 aksen. Kemudian akan ada pindah panas dari permukaan apakah plat atau pipa ke permukaan yang lain, T2 aksen ke T1 aksen, dan terakhir ada perpindahan panas ya dari T1 aksen ke T1. Dalam hal itu adalah konveksi. Lagi-lagi ini adalah kasus gabungan dan bahkan gabungan antara 2 konveksi dan 1 konduksi. Nah, kita uraikan satu-satu. Konveksi dalam ya, dari suhu T2 ke T2 aksen. Nah, itu adalah konveksi. Kenapa konveksi? Itu pindah panas di fluida. Dari aliran fluida ke permukaan benda padat, apakah plat ataukah dinding pipa. Karena konveksi, maka Q dot sama dengan HI internal kalikan A dikalikan T2 dikurangi T2 aksen. Maka bisa ditentukan rumus untuk T2 dikurangi T1 aksennya. Sama dengan Q per H1, HI A. Dan di sini diketahui bahwa HI adalah konveksi, koefisien konveksi dalam. Nah, kemudian yang konduksi. Rumusnya adalah KA delta T per X. Delta T-nya adalah T2 aksen dikurangi T1 aksen. Karena itu adalah kasus konduksi terjadi pada kisaran suhu tersebut. Dan yang terakhir, konveksi dalam. Itu salah ya, itu konveksi luar ya. Harusnya konveksi luar itu. Yang HO itu konveksi luar. Ya. Kidot sama dengan HO dikalikan A dikalikan, nah kisaran suhunya adalah antara T1 aksen ke T1. Ya. Yang O itu kita definisikan antara T1 aksen dengan T1. Ya, maka didapat T1 aksen dikurangi T1 sama dengan Q dot per H luar lah ya. H luar dikalikan A. Nah, kalau semuanya dijumlah, T2 dikurangi T2 aksen sama dengan berapa, T1 aksen sama T2 aksen dikurangi T1 aksen sama berapa, dan T1 aksen dikurangi T1 sama berapa, itu semua dijumlah, maka didapatkanlah rumus T2 min T1 sama dengan Q dot per A dikalikan 1 per HI ditambah X per K
ditambah dengan 1/HO. Nah, ini adalah gabungan konduksi dan konveksi, gabungan 2 konveksi dan 1 konduksi. Kita tuliskan lagi, T2 dikurangi T1 sama dengan Q dot per A dikalikan 1/HI ditambah 1 X per K ditambah 1/HO. Nah, kalau kita hubungkan dengan rumus Q dot sama dengan UA dikalikan delta T, T2 min T1, ya, maka 1/U-nya adalah 1/HI ditambah X per K ditambah 1/HO. Itu adalah 1/U-nya. Nah, maka secara umum 1/U besar sama dengan 1/HI ditambah sigma X per K ditambah 1/HO. Kenapa sigma? Bisa jadi ketebalan pipa itu ada beberapa pipa, maka akan ada beberapa konduksi. Ya, tetapi untuk konveksi maksimum adalah hanya 2, luar dan dalam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh. Ya. Contoh soal air pada 40 derajat Celcius mengalir melalui pipa yang diameter luarnya 200 mm dan diameter dalamnya 190 mm. Suhu udara luar itu 20 derajat Celcius. Hitung pindah panas per meter panjang pipa jika diberikan harga-harga H seperti di bawah. H air sama dengan 1,8 kW per meter Kelvin. Kemudian H udara sama dengan 10 watt per meter persegi Kelvin. Nah, kita mencari dulu 1/U. 1/U adalah 1/HI tambah X per K tambah 1/HO. Kemudian didapatkan U. Kemudian Q dot sama dengan UA dikalikan T2 min T1. Nah, U ini adalah untuk bisa kita menggabungkan antara konduksi dan konveksi. U ini adalah faktor yang bisa menggabungkan antara konduksi dan konveksi. Kalau 1/U-nya konduksi itu adalah X per K. Kalau 1/U-nya konveksi itu adalah 1/H. Ya. Jadi kalau U sudah dapat, maka Q dot bisa dicari. Q dot sama dengan UA delta T. Ya. Mungkin itu saja yang ditanya, karena dia hanya diminta adalah hitung laju aliran panas per meter pipa. Oh, ini baru mencari ya konveksi melalui konveksi antara bagian luar dengan pipa. Kemudian coba dikerjakan soal-soal pada bab 5 heat engineering. Selamat mengerjakan. Jika perlu didiskusikan, silakan didiskusikan dengan teman-temanmu. Bisa juga ditanyakan ke saya jika diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.